Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi adik-adik. Gimana kabarnya hari ini? Semoga dalam keadaan sehat, ya. Hari ini kita akan belajar tentang kecepatan atau speed atau velocity, ya. Oke, langsung saja ya. Pelajaran kali ini untuk kelas 5 ya, tapi untuk adik-adik kelas 4 yang atau kelas di bawahnya boleh untuk belajar. Oke. Anak-anak, pernahkah anak-anak melihat gambar tayangan seperti ini? Ya, di mobil, di depannya mobil, di dekat setir itu biasanya ada kayak gini. Ya, ini namanya speedometer. Alat untuk mengukur kecepatan. Lah, di sepeda motor juga ada. Di depannya, dekat depannya ya itu ya, driver, pengemudi, ya ayahnya biasanya kamu duduk di depan ayahnya, lihat ini ada jarum. Jarumnya itu bisa bergerak sesuai dengan kecepatan mobil atau kecepatan sepeda motor, kecepatan kendaraannya. Semakin banter, semakin berjalan lebih cepat, maka jarumnya ini semakin ke arah kanan. Lah, ada tulisannya kecil di sini, kilometer per hour. Kilometer per H, itu namanya kilometer per hour, kilometer per jam dalam bentuk bahasa Inggris ya. Lah, artinya apa? Kalau kecepatannya 40 kilometer per jam misalkan ya, itu artinya 40 kilometer dapat ditempuh dalam waktu 1 jam. Namanya 40 kilometer per 1 jam, per hour, per H, per jam. Kalau 60 kilometer per jam, artinya ya 60 kilometer dapat ditempuh dalam waktu 1 jam. Begitu ya. Oke, selanjutnya kita cek kecepatan ya. Kecepatan diartikan suatu ukuran yang menunjukkan berapa cepat suatu benda atau objek berpindah dalam jarak dan waktu tertentu. Ya, kecepatan dapat ditentukan dengan persamaan. Kecepatan itu adalah satuan jarak per satuan waktu. Ya, satuan jarak biasanya kilometer atau meter, satuan waktu biasanya jam, menit, detik. Ya. Contohnya ini, 60 kilometer per jam. Ya, sudah saya jelaskan tadi. Berarti ini kayak kecepatannya 60 kilometer per jam, ya. Jadi misalkan gini, kita bisa buat tabel, ya. Ya, kita bisa buat tabel misalkan di sini. Oke, kita buat tabel kayak gini, ya. Jadi kalau waktunya, ya ini waktu, ini jarak yang ditempuh. Jadi kan kecepatan 60 km per jam. Berarti kalau 1 jam, ya dia menempuh 60 km. Kalau 2 jam, dia menempuh 120 km. Kalau 3 jam, dia menempuh 180 km. Dan ini kecepatan rata-rata ya. Jadi kan sepeda motor kalau kini sini Semarang itu Solo Semarang itu jaraknya 100 km. Kalau naik tol itu 1 jam selesai. Kalau nggak lewat tol bisa 2 sampai 3 jam karena banyak lampu merahnya. Kalau tol kan jalan bebas hambatan, ya. Jadi tidak perlu berhenti, langsung banter sus dan mobil bisa menempuh kecepatan 80 km per jam sampai 120. Jadi cepat kalau lewat tol. Kalau nggak lewat tol karena dia berhenti, jalan jadi lama. Ya, tapi tol lebih bayar ya. Oke. Contoh lagi, suatu bis berjalan dengan kecepatan 50 km per jam. Artinya 1 jam bus mampu berjalan sejauh 50 km. Bentuk kilometer per jam, ya dibaca kilometer per jam, merupakan satuan kecepatan. Contoh satuan kecepatan lain adalah meter per detik, sentimeter per detik. Jadi kalau ini misalnya 1 meter per detik, 1 detik itu menempuh 1 meter, gitu ya. Satuan kecepatan yang diubah ke bentuk lain dengan menentukan hubungan antara satuan jarak dan waktu. Perhatikan contoh dulu. Oke, langsung saja contoh. Ingat kecepatan satuan jarak bagi satuan waktu. Kecepatan ini biasanya kita lambangkan K kalau Indonesia, kalau yang bilingual itu V ya. Jarak itu sama dengan J. Nah, kalau ini S ya, per waktu itu W Jokowi ya, Jokowi ya. Ini velocity S per TT times waktu ya. Ya, speed-nya. Ya bahasa Inggris sih bahasa Indonesia. Oke, next. Hubungannya. Sebelumnya sudah dijelaskan kecepatan V, kita pakai K aja yang kelas reguler ya. Satuan jarak dibagi satuan waktu. Jarak itu adalah J dibagi satuan waktu itu W. Ya. Dari rumus ini saya pakainya kecepatan V, jarak ini kita boleh pakai ini, kecepatan sama dengan jarak dibagi waktu.
Boleh nulisnya dibagi-bagi, nggak bisa gini, tulisnya gini, kecepatan dengan jarak dibagi waktu boleh. Ya. Oke, rumusnya kalau jarak berarti J itu sama dengan kecepatan kali waktu. Ya, boleh kecepatan V kali times waktu juga boleh. Atau waktu kalau mencari T, atau kalau kita Indonesia itu waktu itu W sama dengan jarak dibagi kecepatan. Lihat angka depannya aja. Oke. Untuk lebih jelasnya cara mencari jarak kecepatan waktu, perhatikan contoh. Kita langsung contoh aja. Ya, lihat. Jarak yang ditempuh sepeda 80 km. Ya, kita tuliskan berarti jaraknya adalah 80 km. Waktu yang diperlukan 5 jam. Waktu sama dengan 5 jam. Kecepatan sepeda adalah, ya ini kita pakai ini. Jadi kita mau cari kecepatan. Ya, kita perhatikan ini aja, ini adalah jawaban dalam bentuk SPT ya. Ini secara internasional nih, satuan yang digunakan satuan internasional, sampai digunakan nanti sampai fisika, sampai SMP, so pakainya ini. Tapi kita di SD pakai ini dulu boleh, tidak apa-apa. Kecepatan sama dengan jarak dibagi waktu. Sama dengan jaraknya 80, waktunya adalah 5 jam. 80 bagi 5 adalah 16, satuannya adalah ini kilometer per jam. Kilometer per jam. Selesai. Ya, lanjut. Kalau bingung nanti diulang-ulang lagi, ya tidak semua anak langsung bisa, diulang lagi sampai nggak bisa nggak apa-apa ya. Belajar tidak harus langsung bisa, belajar dari mudah dulu ya. Kecepatan sebuah mobil 60 km per jam. Ya, diketahui kecepatan sebuah mobil adalah 60 km per jam. Ya. Jarak tempuhnya 20.000 meter. Jaraknya 20.000 meter. Biasanya karena ini kilometer, sudah belajaran kemarin sudah belajar kilometer, hektometer, dekameter, meter, kan gitu. Kita ingatkan lagi, kilometer, hektometer, dekameter, meter, desimeter, sentimeter, milimeter. Nah, ini kilometer ke meter kita ubah dulu, karena ini kilometer per jam, kita ubah dulu. Ini ke sini. Ya, naik 3, nolnya buang 3, berarti sama dengan 20 kilometer. Pertanyaannya adalah waktu yang diperlukan mobil tersebut, waktu W. Waktu sama dengan jarak dibagi kecepatan, sama dengan 20 dibagi 60. Colet kita sederhanakan adalah 1/3. Karena satuannya di sini jam, ya berarti waktunya sama dengan 1/3 jam. Aku boleh di sini 20 menit. Itu ya, sama aja. Ini sudah saya kerjakan. Ini saya ambil di buku saya adalah ini. Ya, di buku tahun yang dipakai kelasnya Generasi Juara Matematika 5. Ini karangannya Pak Dita ya. Dedet Viabilita. Jadi saya tidak ngambil buku lain. Ya, saya ambilkan dari sini. Cuma tahun ini kita pakainya ESPS. Oke. Oke, lanjut contoh soal berikutnya. Kecepatan sebuah kapal feri adalah 40 meter per menit. Wah, pelan banget ya. Berarti kecepatan kita boleh nulis K. Kecepatan 40 meter per menit. Ya, boleh pakai yang ini, boleh pakai yang SVT. Ya, kecepatannya 40 meter per menit. Oke. Nah, berlayar selama 2 jam, waktunya 2 jam. Ya, kita samakan dulu karena ini menit, kita jadikan menit. 2 kali 60 menit. Ya. Pak, sama ini Pak, ya emang sama, kita buat ya, sama 120 menit. Ya, ini lebih prosesnya lebih saya ajari aja. Jaraknya adalah jarak itu J atau S boleh, jarak itu kecepatan kali waktu. Berarti ini sama dengan 40 kali berapa ini? 120 sama dengan 48 nolnya 2. Karena di sini satuannya meter, ini meter. Ya boleh ini jadikan kilometer bagi 1000. 4,8 kilometer. Selesai. Nah, contoh ketiga kita pakai untuk biasanya anak-anak itu untuk sering latihan. Jadi kalau cuma teori aja kita mudah lupa. Agar teori kita melekat dalam otak kita ya bukan otak ya sebenarnya ya, kemampuan pikir kita. Jadi seringlah latihan. Ya, nah ini nggak ada penyelesaiannya. Lihat, oh saya berangkat pukul 06.15. Ya waktu berangkat kita panggil waktu B sama dengan 06.15. Jarak rumah Oza dengan sekolah adalah jarak. Ya, jarak sama dengan 1,2 km. Jika Oza sampai di sekolah, waktu sampai ya, WS ya, sama dengan 06.45. Berapa kecepatan Oza? Dicari kecepatannya. Kita dulu waktunya dulu. Waktu sama dengan sampai kurangi waktu sampai dikurangi waktu berangkat. Ya, 06.45 dikurangi 06.15 sama dengan adalah 30 menit. Boleh kita jadikan jam, setengah jam.
Karena kalau satuannya kilometer, kita pasangannya itu jam. Menit itu biasanya meter, ya, atau detik, ya. Detik meter itu detik, ya. Tapi misalkan kilometer per jam menit juga boleh, tapi jarang pakai, ya. Oke, sekarang kita cari kecepatannya. Kecepatan sama dengan jarak dibagi waktu. Nulis J.2W juga boleh. Sama dengan jaraknya adalah 1,2 dibagi 1/2. Nah, ini 1,2 itu kan 12/10. Dan dibagi sama dengan dikali dengan kebalikannya, 2/1. Nah, kita kalikan sama dengan 24/10. Atau kerennya 2,4, ingat satuannya kilometer dan jam, kilometer per jam. Selesai. Ya. Lanjut. Paman berangkat dari Surakarta ke Semarang, mengendarai mobil dengan kecepatan 40 km per jam. Ya. Paman, oke kita langsung ketemui kecepatan paman sama dengan kendaraan maksudnya ya, 40 km per jam. Berangkat pukul 08.50. Jarak antaranya ya kita ketahui jarak dulu. Sama dengan 100 km. Ya. Oke, waktu berangkatnya boleh dituliskan boleh tidak. Waktu berangkat sama dengan 08.50. Ya, kita cari dulu waktunya. W biasa. Waktu sama dengan jarak dibagi kecepatan. Sama dengan jaraknya 100 dibagi kecepatannya 40. Coyet ya. Akan sama dengan, saya taruh di sini karena nggak muat ya. 10 bagi 4 itu 2,5 jam. Ya, ini waktunya. Lah, berarti waktu berapa pukul paman sampai di Semarang? Ya, sampainya adalah 08.50 ditambah 2,5 jam, 2.30. Ya, pakai biasanya cara susun kayak ini. Kita jumlahkan, ini 0, ini 8, kurangi 6, karena waktu nggak mungkin ada 8, berarti 8 kurangi 6, 2, nanti nyimpen 1 di sini. Ya, 8 tambah 1 tambah 2, 11. Ya. Jadi paman sampai di Semarang pukul 11.20. Oke. Diulang-ulang lagi, nanti sering latihan. Kalau anak-anak sering latihan nanti bisa ya. Pada dasarnya nanti terampil. Keterampilan itu butuh latihan. Tidak langsung bisa ya. Next. Nah, ini adalah mengubah antar satuan kecepatan. Ya, ini nanti keluar di soal latihan ya. 72 km per jam sama dengan meter per detik. Nulisnya gampang aja. 72 km per jam. Nah, ini sama dengan berapa meter per detik? Ya udah 1 kilometer itu sama dengan 1000 meter. Meter, desi, kilometer, hektometer, dekameter, meter kan gitu. Loncat 3 ya. Berarti 72 kali 1000 meter per ya. 1 jam itu 3.600 detik. Ya, detik. Berarti ini per 3.600 detik. Kita coyet ya. Nolnya coret 2, coyet ya. 72 kurangi bagi 36 2. Nolnya masih 1. Berarti akan sama dengan 20 meter per detik. Oke, mudah sekali bukan? Oke, lagi. Meter menit menjadi sentimeter ke detik. 15 ini meter per menit. Ya, meter, desimeter, sentimeter, meter, desimeter, sentimeter kali 100 cm. Lah 1 menit 60 detik. 60 detik. Berarti jawabannya adalah coyet bagi 23 bagi 25 bagi 35 ya. Berarti 25 cm per detik. Ya, gitu ya. Ya, 15 kali 1.500, 150 bagi 6 ya, betul ya. Terus terakhir 5 meter per detik sama dengan berapa kilometer per jam? Lihat 5 meter per detik, ya ini yang susah ini biasanya. Kalau naik ya, karena dibagi sama dengan kilometer per jam. Meter ke kilometer itu dibagi 1000. Ya, ini dibagi 1000. Nah, detik ke jam dibagi ya 1 misalnya dibagi 3.600. Ya, jadi dia dibagi 1000 per 30. Ingat sudah diajari pembagian sama dengan perkalian dengan kebalikannya. Boleh 5 kali ya 3.600 dibagi 1000. Dibalik dikali dengan kebalikannya. Nolnya coret 2, nolnya coret 2. Tinggal dihitung 5 kali ini adalah 180. Ini jawabannya ada 180 per 10. Jawabannya adalah
ya. 5 kali ini 1180 bagi 10 18 km per jam. Jadi sama antara 5 meter per detik dengan 18 km per jam itu sama ya. Dah, hari ini cukup belajarnya kecepatan. Akan saya ulangi lagi materi kecepatan pada hari Jumat. Ada pertemuan berikutnya maksudnya ya. Kenapa? Karena kecepatan ini butuh latihan, butuh diulang-ulang. Nanti kita akan belajar tentang bagaimana cara berpapasan. Terus bagaimana cara mengejar, menyusul. Nanti aja yang sering keluar dalam soal lomba itu berpapasan, menyusul, itu akan saya ajarkan di pertemuan berikutnya. Ya, ada rumus cepatnya, ada trik-trik olimpiade juga ya pada pertemuan berikutnya. Oke, hari ini cukup. Jangan lupa dikerjakan tugasnya. Ada kurangnya mohon maaf. Jangan lupa like, komen. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.